ya kalau nggak salah. Tahu nggak siapa dari grup yang anggota LMK ya kalau nggak salah ya. Kebetulan saya dikeluarkan secara sepihak di tahun 2010. Jadi di tahun kami lagi merintis itu kami belum tahu LMK ya, namanya juga artis baru waktu itu. Kami belum tahu ada LMK, kami belum tahu ada pabrik dan sebagainya. Dan pada intinya ya aku nggak tahu gitu. Lalu saya tahu nggak kalau tanda tangan perjanjian dengan LMK itu salah satunya apa isinya ya? Karena saya juga pencipta gitu, saya juga tahu isinya ya, kurang lebih isinya adalah memberikan kuasa kepada LMK untuk mengkolek hak dari pencipta. Itu yang kurang lebih seperti itu ya. Karena memang pada dasarnya pusing juga dari Sabang sampai Merauke kalau saya harus kolek sendiri. Itu aja. Dan terus untuk pertanyaan yang mulia Hakim tadi, kenapa lebih ke penyanyi, kenapa nggak pencipta gitu kan ya? Siapa yang lebih menguntungkan? Kalau ditanya pribadi ke seorang Seni yang mulia, penyanyi itu singkat sekali yang mulia. Dia harus hidup sehat, dia harus makan yang sehat kalau dia masih mau nyanyi sampai umur 70. Tapi sebagian kan biasanya itu hanya untuk yang beruntung. Kalau mungkin untuk penyanyi yang dia harus nyanyi di pagi hari, pagi udah antar anak sekolah, dia harus ya terbolak-balik lah hidupnya dengan orang normal. Saya pikir dia harus benar-benar bekerja sekuat tenaga untuk punya tabungan yang cukup di hari tua, karena kalau penyanyi sudah sakit, sudah terbaring di rumah sakit, hak ekonominya sudah. Band kafe yang tidak dikenal luas, tidak punya fans. Ya apalagi kalau kita tidak menjual jasa yang mulia. Cuma jasa itu aja yang kami punya. Kami punya keahlian main gitar, ya kami jual dengan suara gitarnya. Kami punya keahlian main bass, ya kami jual dengan suara bassnya. Kami bisa bernyanyi ya, itulah yang kami jual, itulah yang kami latih dari kecil. Bahkan mungkin ikut kursus, bahkan untuk mencapai seperti Lesti, untuk bertarung di TV nasional, mungkin dia harus jaga makanan, nggak boleh minyak, nggak boleh sembarangan. Itu untuk supaya dia mendapatkan kualitas yang luar biasa sehingga jasanya bisa dijual kepada masyarakat luas. Untuk kami bisa tahu apakah royalti sudah dibayarkan kepada pencipta, jujur yang mulia, kami tidak tahu. Tapi kami punya harapan itu sehingga kami mencantumkan di dalam kontrak bahwa segala sesuatu atau pembayaran royalti itu harus dibayarkan oleh penyelenggara. Dan saya rasa sebagai performer itu sangat-sangat cukup untuk memberitahukan atau berpihak pada seorang profesi pencipta yang mulia. Dengan kami memberikan petunjuk seperti itu dalam kontrak kami yang harus ditandatangani itu, menurut saya itu lebih dari cukup, gitu loh. Karena memang kami performer, saya mewakili penyanyi, sangat-sangat ingin pencipta itu mendapatkan haknya dan hidup layak. Kenapa saya bisa bilang begitu yang mulia? Saya sedih, jujur saya sedih, ini sedikit curhat aja, saya harus menyampaikan ini biar tidak lupa yang mulia. Saya banyak meng-capture DM-DM yang masuk ke Instagram saya, dimana DM-DM ini membuat hati saya album rekaman. Itu tahap-tahapnya butuh bantuan banyak tangan yang mulia. Itu entah berapa jasa kalau semua bisa teriak untuk minta keadilan, mungkin tambah rumit yang mulia. Saya sedih, saya harus meng-capture sebanyak ini, hanya sebagian kecil. Saya bacakan sebentar yang mulia. Permisi Kak, saya mau mencoba berjualan lagu di sini. Saya berumur 34 tahun dan sudah ratusan lagu yang saya ciptakan semenjak SMP. Tapi sama sekali belum terekspos karena tidak memiliki koneksi ke dunia musik. Jujur saja saya mulai menyerah dengan mimpi saya. Mohon bantuannya, siapa tahu kakak berkenan menolong untuk membeli lagu ciptaan saya.
Untuk harga dan ketentuan lainnya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih sudah berkenan membaca. Lalu saya harus balas apa yang mulia? Dengan kejadian seperti ini jujur saya balas, semoga ada kesempatan untuk kerjasama. Tapi dunia musik sedang tidak baik-baik saja. Saya takut untuk menerima lagu. Semoga ke depan konflik para pencipta lagu ini bisa selesai. Karena saya sangat memahami yang mulia, kolaborasi itu sangat tidak bisa dihindari. Mungkin di luar sana jadi saya bilang, lu bisa apa tanpa pencipta? Ya kita balik juga, pencipta bisa apa tanpa penyanyi, kan seperti itu. Itulah yang namanya kolaborasi yang mulia. Saling menguntungkan. Kami ini seperti air dan ikan, saling membutuhkan yang mulia. Jadi kalau konflik ini berkepanjangan hingga sampai ke titik bahwa seorang pencipta yang belum dikenal, bahkan dia harus mengubur mimpinya karena dia tidak punya akses ke dunia musik untuk mengenalkan lagu-lagunya ke kami, penyanyi, performer, sedih sekali yang mulia. Manajemen dan untuk akses mengetahui pembayaran royalti atau kontrak yang sudah disepakati oleh pihak penyelenggara itu semuanya sudah diurus rapih oleh manajemen. Maka dari itu terkait akses royaltinya semuanya sudah diurus oleh manajemen. Terima kasih. Baik, dari Adit, Bu Lorencia sekarang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena pertanyaannya cukup banyak, saya akui, jadi saya akan mencoba menjawab satu persatu. Nanti bisa ditambahkan tertulis jika ya. Sekarang yang kira-kira bisa disampaikan dulu dengan waktu yang tidak terlalu lama. Baik. Selebihnya nanti bisa dikirim untuk secara tertulis. Ya, baik Yang Mulia. Silakan. Oke, mungkin saya mulai dari pertanyaan dari pemohon. Apakah bahwa setiap kegiatan performing itu pasti ada izin? Saya ingin mengacu pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dengan dalam bentuk layanan publik dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Artinya melalui pasal ini kita bisa melihat bahwa secara urusan administrasi untuk performance atau pertunjukan itu diurus melalui LMKN. Jadi permohonan lisensinya melalui LMKN dan kuasa, karena LMKN itu adalah atau bertindak selaku kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Jadi semua administrasinya itu harus beres melalui LMK.